Yang pertama adalah itu oh ini masih anu ya, masih teori hukum barat ya. Ya, menurut teori hukum barat, tujuan hukum itu diatur oleh dua aliran atau dua ajaran atau dua teori lagi, yaitu pertama adalah ajaran konvensional atau klasik, yang kedua adalah ajaran modern atau teori modern. Jangan bingung-bingung ya. Ingat, di dalam teori ada teorinya, ini macam ya terbagi-bagi ya. Nah, kita masuk pada ajaran modern. Ajaran modern ini berbeda sekali dengan ajaran konvensional yang merupakan ajaran klasik, ya. Kalau di ajaran klasik itu ekstrim pendapatnya, karena dia memisahkan betul antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Dia pisahkan betul, ya. Menurut berdasarkan aliran itu, ya. Jadi ajaran konvensional itu bagi menjadi tiga aliran: etis, ya, utilitis atau utility, dan normatif dogmatik. Ketiga aliran ini ekstrim, ya. Aliran etis menyatakan bahwa tujuan hukum satu saja, keadilan, ya. Aliran utility menyatakan tujuan hukum cuma satu saja, itu kemanfaatan atau kebahagiaan. Aliran normatif dogmatik menyatakan cuma satu saja tujuan hukum, yaitu adalah kepastian hukum. Nah, kita sekarang masuk pada ajaran modern. Ajaran modern itu kita dapat dalam teorinya Gustav Radbruch. Tulisan dan bacaan sama. Gustav itu mati V, ya. Radbruch. Menurut Gustav Radbruch yang dikenal dengan teorinya teori prioritas baku, ya. Jadi tujuan hukum itu menurut Gustav Radbruch, ya, dia punya teori adalah prioritas baku. Menurut beliau, tujuan hukum itu ada tiga. Yang pertama keadilan, yang kedua kemanfaatan, yang ketiga kepastian hukum. Ada yang bisa kasih gambaran apa bedanya dengan yang tadi sebelumnya saya jelaskan? Yang menurut ajaran konvensional, ini juga ada tiga: keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Bedanya di sini, ya. Kalau yang ajaran konvensional itu memisahkan, ya. Iya, fokus. Ajaran konvensional memisahkan tujuan hukum berdasarkan alirannya. Ada aliran etis yang bilang hanya satu, keadilan. Ada ajaran utility atau utilitas yang menyatakan hanya kemanfaatan. Ada ajaran atau teori normatif dogmatik yang menyatakan bahwa satu tujuan hukum itu kepastian hukum. Nah, masuk di ajarannya Gustav Radbruch, teori Gustav Radbruch yang kita kenal dengan prioritas baku, dia menyatakan bahwa tujuan hukum itu ada tiga: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga-tiganya ini menurut beliau itu bersama-sama, saling mengisi, tidak dipisah-pisahkan, bersama-sama dia. Ada keadilannya, ada kemanfaatannya, dan ada kepastian hukumnya. Ya. Nah, kemudian muncul ya pertanyaan, apakah bisa ketiga-tiganya itu diberlakukan secara bersamaan? Ya. Pertanyaan ini jawab dua oleh Gustav Radbruch, ya. Ya, kalau tidak bisa maka yang diutamakan adalah keadilannya. Ya. Karena ini ketika tujuan ini itu merupakan antinomi. Apa itu antinomi? Menurut Prof. Dikdo, antinomi itu adalah suatu hal atau suatu keadaan yang saling bertentangan tetapi saling membutuhkan,
saling berlawanan tapi saling membutuhkan. Itu antinomi. Jadi ini prinsip ini, ya, prinsip keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, itu merupakan prinsip yang saling bertentangan, berlawanan kalau ya, tetapi saling membutuhkan, ya kan? Sehingga karena saling membutuhkan, maka menurut Prof. Sudipto Mertokusumo, pernah dengar namanya Prof. Dikno? Pernah? Tidak pernah. Coba bacalah buku Penemuan Hukum, ya, Teori Hukum, Filsafat Hukum. Beliau ini adalah guru besar dari UGM. Ya. Saya merasa bangga pernah diajarnya. Ya, beliau sekarang sudah meninggal. Profesor, salah satu profesornya UGM. Jadi beliau bilang itu, ketiga prinsip tadi, ketiga tujuan hukum tadi itu adalah antinomi. Ya, dia saling bertentangan, ya, tapi saling membutuhkan. Artinya tidak bisa dipisahkan. Sehingga dalam memutus suatu perkara, karena beliau juga basicnya adalah hakim, suatu perkara itu harus ada keseimbangan dalam putusan itu. Harus ada keadilannya, harus ada kepastian hukumnya, harus ada kemanfaatannya. Diseimbangkan kalau bisa, ya, diseimbangkan. Namun ini perkara yang sangat susah, ya, menyeimbangkan, ya. Tapi diupayakanlah. Nah, kemudian jadi Gustav Radbruch ini itu dua kali dia merubah teorinya. Pertama teori prioritas baku, ya. Kemudian dia merubah jadi menjadi prioritas kasuistis. Yang mana itu kasuistis? Jadi menurut teori prioritas kasuistis, maka tujuan hukum itu harus dikondisikan, ya, dikondisikan. Apakah keadilannya yang didahulukan, apakah kemanfaatannya yang didahulukan, ataukah kepastian hukumnya? Dikondisikan. Pernah ada kejadian di zaman pemerintahan Hitler. Kalian kenal Hitler? Kenal, ya? Tidak kenal namanya? Masa coba buka YouTube itu Hitler, muncul mukanya itu yang pakai kumis tipis-tipis begini. Itu pemimpin Jerman. Dia Nazi, dia ada organisasi Nazi di Jerman. Hitler itu benci sama orang Yahudi. Saking benci sama orang Yahudi sehingga dia membuat undang-undang. Undang-undang itu menyatakan bahwa Yahudi harus dibinasakan. Sehingga diburulah orang Yahudi di Jerman itu. Tidak ada di sini, ya. Banyak kabur, keluar. Jadi Jerman itu membunuh Yahudi, ya. Tapi tidak semua mati, ya. Awalnya itu orang Yahudi itu belum ketahuan itu rencananya Hitler itu diundang untuk pesta uap, mandi uap dalam satu ruangan. Ternyata setelah masuk diikutkan dengan racunnya, mati semua. Ya, ikut pesta itu mati semua. Kemudian setelah itu diburu semua orang Yahudi, mati. Yang dapat dimatikan, ya. Banyak kabur juga keluar tempat lain. Nah, perilakunya atau perbuatannya Hitler ini, Nazi membunuh orang-orang Yahudi, itu bukan tidak punya dasar. Dasarnya ada undang-undang, hukum itu. Hukum positifnya situ. Ya, kenapa dia mendahulukan kepastian hukum? Apa kata bunyi undang-undang itu harus dilakukan. Nah, ini kan berbahaya. Kalau tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum, maka berbahaya. Orang buat undang-undang gampang saja kalau mau bunuh orang. Bikin saja undang-undangnya, ya, gampang, selesai perkara. Sehingga Gustav Radbruch itu memberikan lagi teori prioritas, ya, kasuistis. Yang diprioritaskan adalah sesuai kondisi dulu. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih, ya, yang lebih
membawa faedah kepada masyarakat. Apa kepastiannya? Jadi tergantung kondisinya, ya. Jadi kondisikan. Karena memang setiap tujuan itu tidak bisa diterapkan selalu kepastian tidak bisa, atau selalu kemanfaatan tidak bisa, atau selalu keadilan tidak bisa juga.